yang menarik lagi itu ada cara nabung. Makanya sekarang kan nabung saham itu. Nah itu kalau kita memang nggak mau fast trade trading setiap hari untuk jangka panjang kita jadi investor itu juga bisa namanya nabung saham. Banyak cara sih di saham ini sebenarnya yang potensial. Nah, kalau ini masalah ini bukan nggak ada endorse ya, tetapi aplikasi kan banyak banget sebenarnya. Betul. Nah itu yang kan ada yang aman ada yang enggak nih. Itu cari taunya di mana ya? Berarti memang komunitas mutlak ya harusnya. Iya. Jadi memang harus mutlak. Sebenarnya kalau saya cari yang 5 besar. Oh ada itu? Ada, di sekuritas ada 5 besar. Cuman ini kalau berarti googling aja 5 sekuritas terbaik di Indonesia. Itu aman masalahnya gitu ya. Tadi kalau yang sekuritas 5 besar itu rata-rata masuknya awal itu 10 juta. Aduh, 10 juta. Tapi masuk daftar ditarik lagi bisa. Oh gitu. Tapi harus 10 juta dulu. Cuma untuk signing aja berarti 10 Betul, juta. iya. Ada yang tadi misal pakai ajaib dan sebagainya bisa. Anak saya pakai ajaib. Istri saya pakai Mirai. Saya pakai Mirai. Mirai yang 10 juta itu. Iya, 10 juta. Nah, itu juga yang menentukan baik atau tidaknya apanya sih? Kan toh pelakunya kan kita. Iya, sebenarnya sama. Security-nya aja kah? Cuman masalah fiturnya itu beda-beda. Jadi misal fitur infonya ya. Infonya itu beda-beda. Jadi kalau saya nganalisa itu paling enak pakai Mirai. Saya punya MNC juga. Ajaib saya juga sudah merasakan itu. Jadi ada kelebihan kekurangannya tiap sekuritas itu. Jadi tadi ini ada yang lemot. Tapi analisanya bagus. Ini dia ngasih analisa juga ya? Iya, ngasih analisa. Di sini ada yang cepat tapi analisanya kurang. Jadi terus brokernya itu kan ada 0,3%, ada 0,4%. Setiap kita jual beli itu kan transaksi. Iya, itu kan ada brokernya itu fee-nya. Nah, ini beda-beda juga. 0,3% ada 0,4. 0,3% kali transaksi. Berarti kalau transaksi kita 100.000, biayanya Rp300. Rp300. Sidik ya. Iya. Tapi nek pingin 100 juta ya iya, oke. Betul. Kalau sekuritasnya nanti milih tergantung kita masing-masing. Semakin sering kita transaksi semakin kaya mereka ya? Iya, betul. Mereka sih kaya. Walaupun itu plus maupun minus kan tetap betul. Kena. Tetap kena. Kita plus rugi minus. Kena. Betul. Tetapi itu sangat mempermudah kita karena tadinya kan lotnya 500 lot, kita harus ke BEJ gitu ya. Betul, dulu memang sekarang mudah banget. Tidak semua orang tadinya bisa bermain, sekarang bisa. Bisa. Ya. Nah, tadi ya pertama kali kan otomatis kan punya rekening, otomatis signing, kemudian deposit awal nih. Iya. Nah, habis itu ya sudah selesai, tinggal kita langsung trading bisa. Ya langsung tradingnya itu apa yang harus dilakukan? Karena seperti saya sudah punya aplikasi dan tidak melakukan apapun karena tidak tahu apa yang harus mungkin dilakukan. Yang dilakukan tadi kita modalnya 100.000 dulu aja. Terus, nah ini saya punya grup teman-teman ini yang tadi cuma 7 orang 6 orang yang baru saya buat itu. Nah sementara ini cuman saya ngasih ini ya gitu, beli ini. Jadi ada yang aja suggest ngetot ketok gitu ya? Iya, sementara gitu. Tapi memang belum pasti cuan untung ya. Maksudnya yang saya berikan cuman ini saya pakai analisa teknikal. Jadi ada analisa teknikal, ada analisa fundamental. Nah, apa itu bedanya fundamental sama teknikal? Kalau fundamental itu berkaitan dengan laporan keuangan. Jadi harus menganalisa ROA perusahaannya. Jadi kalau tadi kita mau jadi investor atau jadi trader, kalau mau jadi investor laporan keuangan ini penting. Gitu. Karena mau stake di situ terus kan, sahamnya nggak jual beli kan. Betul, kalau mau 3-5 tahun investor gitu harus laporan keuangan penting. Tapi kalau mau trading itu yang penting teknikal. Teknikal itu baca grafik. Baca situasi. Iya, jadi situasi analisa di luar. Situasinya bagaimana? Betul, jadi cuman misal kayak ini batu bara. Cina, Amerika melarang batu bara digunakan untuk industri itu sudah langsung ini batu bara anjlok. Kemarin India lockdown. Jadi batu bara contoh ini batu bara Cina itu di negara Cina itu kan yang import ambilnya itu kan dari Indonesia dan India dan Australia gitu.
begitu ada berita kemarin ketika ada berita India lockdown. Ketika lockdown berarti kan produksi batubara pasokannya di cuma dari yang berkurang bukan India. dari Berarti Indonesia naik. naik. Nah ini kayak gini itu technical itu. Jadi sambil Ya, tapi kudu pinter di dalam segala hal no berarti ya. ya harus baca-baca. Tapi kan itu ngaruh ke yang saham yang kita beli. Betul. Nah itu pun saya berikan di grup. Misalnya ada berita ini saya kasihkan di grup. Oh ini misal Bisa, sebenarnya kalau misalnya punya grup bisa bagi tugas ya, yang satu mengamati tentang apa, yang satu mengamati Bisa. tentang apa, bisa gitu. bisa. Tapi kalau saya tak kasihkan di grup semua, kan saya dapat ini, dapat bocoran. dapat bocoran ini tak kasih di grup. Misal Kadang-kadang cuitan satu orang berkuasa di dunia itu pun ngaruh banget ya. Elon Musk itu contohnya. Elon Musk ya. Elon Musk bilang, oh mau buat baterai di Indonesia untuk mobil, weh, Antam langsung jegeling gitu. Nah, Karena memang yang berkuasa di situ Antam. iya, karena Antam yang produksi baterai itu. Tapi kemarin-kemarin kan minus tuh, merah tuh. Antam. Pernah merah kan, merah banget. Antam Sekarang barusan mau naik ini, barusan mau naik. Memang kemarin merah. Jadi nah Jadi ini sebenarnya bisa pesan ya, kamu ngomong ini dong. iya. Makanya Tapi soal kondisi ini ya. ya memang itu pengaruh banyak. Jadi ya gitu. Kadang-kadang dia juga mungkin udah tanam dulu baru ngomong, Betul. nanti karek panen. Dia udah tanam dulu memang. Murik banget. Ya makanya menjadi orang yang berkuasa lah dulu Iya, ya, kalau betul. mau menguasai semuanya. Oke, tapi berarti kan menggali informasi itu penting, belajar terus. Iya. Kemudian punya komunitas yang tepat juga, itu ya tipsnya. Jadi tidak sekedar punya uang kan, Betul, iya. dan nggak greedy juga. Nah itu yang penting. Itu tadi psikologis. Banyak trader itu jatuh karena greedy. Wis muda. Saya punya manajemen planning. Jadi manajemen planning trading saya punya. Jadi saya misalkan beli ini 3% harus tak jual. Oh rugi cut loss 3% harus tak lakukan. Jadi seringkali kita itu aduh cut loss rugi eman-eman. Wah ngenteni sih ada keajaiban naik lagi. Keajaiban naik lagi, Jeblok tapi tambah jeblok. jeblok. Nah, ini yang terjadi. Saya enggak. Cut loss bagi saya itu sudah kehidupan Biasa. sehari-hari biasa. Tapi bagi kayak Mbak Siwi aja coba enggak mau cut loss gitu. Tak tahan di PTBA misalnya enggak, saya udah 3% 4% tak cut loss. Oke. Kalau Nah, atasnya dibatasin nggak? Atasnya tergantung tadi technical. Jadi ada cara membaca chart. Nah, besok itu ada teorinya kayak gitu. Kalau kita Karena tiap saham komunitas. karakternya berbeda. Beda-beda, iya. Ada yang mungkin memang ini nek wis 5% tuh udah bagus banget. Betul. Saatnya Iya. gain gitu ya, ambil Heeh. untung gitu. Kayak tadi kalau Apa sih istilahnya nek kalau atas, kalau bawah kan cut loss, atas apa? kalau atas TP, take profit. Oh, take profit. Iya. Oke. Makanya kalau sama teman-teman yang sementara ini wis 2% 3% jual. Jadi aku kudunya pinter loh, Dang. Aku kan STP. Sarjana take profit. Nah, itu ada masanya juga. Tidak ada kata terlambat ya. Aku besok mau nanam 100.000. Sidik. Ada masanya juga itu, Mbak. Jadi kalau kelihatan kok kalau saya mau naik, misal mau bagi dividen. Ini ke Bagi dividen naik atau turun? Naik. Pasti naik. Pasti naik. Karena nanti dia dapatnya nggak cuma dari margin, tapi dari dividen Dividen, juga. betul. Tapi kan dikit banget pasti. Iya, sedikit sih. tapi biasanya jadi rebutan. Tapi Oke. biasanya kalau sahamnya bagus, LQ45, misalnya LQ45 itu perusahaan 45 perusahaan yang punya kriteria bagus, itu namanya LQ45. LQ. Iya. Singkatannya apa itu? LQ, aduh saya lupa ya. Tapi dia berarti dinamis ya itu 45. Dinamis? Nggak mungkin itu terus kan? Enggak, Nek. tergantung kalau misal ada ketentuannya, misal Ada isu korupsi itu langsung jebret turun. oh enggak ya itu, belum tentu. Jadi itu yang bersifat organisasi. Misal dia tidak melaporkan laporan keuangan tertib selama 5 tahun misalnya. Nah, kalau itu dilakukan dia bisa keluar dari LQ45. Oh itu tata kelola ya? Tata kelola. Yang dilaras tata kelola. Finally. Berarti LQ4E, LQ5 ya? Masa kayak LQ5. LQ5-nya Puskop Cina. Sombong dikit. Susah soalnya dapetnya. Oke. Jadi memang tadi ya analisa fundamental itu kalau untuk investor. Kalau yang mau trading cepet harian gitu, yang penting technical. Iya. Nah technical itu tetap saja memang jam terbang. Iya, jam terbang. Dan akhirnya harus menjadi pengamat segala macam ya, nggak cuma politik tetapi pengamat luar negeri juga. Betul.
follower beberapa orang yang berpengaruh juga gitu ya. Tetapi sebenarnya itu bisa dibantu di bypass kalau komunitasnya tepat. Betul, iya. Jadi kalau ada komunitasnya nanti nggak apa-apa, misalnya tadi saya pakai Mbak Ria, kalau ada berita ya wes kita masukin di komunitas, siapa yang denger itu ya masukkan di komunitas saja. Soalnya kan ada yang update-nya tuh update status WA-nya seseorang, itu tahu banget tuh. Iya. Tapi kalau berita yang lain nggak paham. Gitu. Iya. Oke, kemudian ini nih ada juga tips kok kenali saham dengan nilai likuiditas tinggi, maksudnya apa Mas? Itu ya itu tadi itu fundamental. Itu fundamental. Iya, itu likuiditas tinggi itu. Bukan yang teknikal ya. Bukan, itu analisa fundamental. Jadi kalau itu biasanya itu bagus ketika mau window dressing. Jadi gini, di saham itu saya dapat bulan November Desember itu cuan saya itu 20%. Sebulan. Jadi sebulan itu saya dapat lebih dari 30%. 20% kali 200 juta. Nah, terus itu diambil apa ditanam? Tak tanam lagi. Itu saya dapat 30% Desember. Nggak diambil? Enggak, November. Maniman Mbak, nah itu dapat. Jadi kan ada. Ya, tapi kan bisa jadi nanti balik lagi mah di bawah itu. Oh enggak, langsung saya jual. Saya jual jadi uang. Iya, maksudnya diambil kan, nanti ditanam ke 200. Oh iya. Atau ditambah lagi 260. 260. Tapi kan sudah tak jual itu. Nah iya. Tak jual tapi jadi yang uang. menjadi aset di trading tetap 260. Iya. Nggak bertahan 200. Enggak. Ya maniman itu bisa tak pergi lagi soalnya. Tapi itu nggak greedy ya? Oh enggak. Enggak, soalnya kadang gini, saya pernah dengar waktu dulu saya masih kerja di bank, ada satu trader. Dia memang trader dari generasi baby boomer bahkan, tapi dia memang sudah pemain sangat lama dan dia hanya membatasi risiko dia di 60 juta. Hanya di 60 juta, artinya kui entek pun yo ora apa-apa. Tetapi misalnya dia lebih dari itu diambil. Pokoknya aku maunya mainnya cuma di 60 juta doang itu. Ada yang kayak gitu manajemen risikonya. Betul, nah, dan itu sah ya? Sah. Nah, saya itu tergantung kesehatan jantung dan betul. Nah, tapi itu saya sudah buat manajemen planning di situ juga, Mbak. Jadi karena masih punya goal untuk yang ditanam betul, saya harus punya 1 tahun ini tadi. Saya masih itu tak kan di situ masih dulu. Dikejar di satu titik tertentu. Tapi nanti sudah tercapai ada titik lagi ya yang di enggak. Saya enggak geser nih. Enggak. Jadi dalam benak saya di angka 250 saya sudah cukup. Selisihnya tadi yang di kaidah keempat tadi itu. Jadi ketika saya sudah tercukupi kebutuhan saya dan manajemen planning saya di 250 sudah cukup. Sisanya saya harus beli investasi yang lain gitu. Yang misal gini, saya sudah punya cita-cita. Aku harus punya ruko. Nanti pinggir jalan, tanah yang itu nanti cuman tak sewa setiap tahun saya dapat berapa passive income. Nah, tetap saya itu. Jadi tetap saya batasi nanti di trading itu sekian juta sudah. Kan sudah. Ya, tapi yang ngejar sing 1 tahun ini baru tak cari itu. Saya masih ngejar itu sing 1 tahun. Kalau 200 mainnya 200 juta udah dapat 20%, 30% kan 60 juta. Berarti udah 290. Tadi targetnya 210. Iya, tapi gini, tadi kan di November Desember. Jadi seringkali itu istilah di trading itu ada Santa Claus itu di Desember. Kenapa? Biasanya November Desember ini bullish enggak? Dividen enggak selalu Desember. Itu bullish. Kenapa? Bullish itu pasti tinggi-tingginya. Jadi tadi ke markup gitu. Karena window dressing kan perusahaan membutuhkan laporan keuangan yang baik. Dia pengen ada dana masuk yang banyak. Nah, ayo masuk. Betul. Ini biasanya November Desember ini jangan sampai ketinggalan lah kita di November Desember ini. Makanya tadi saya sudah ada tak pelajari itu sejarah 10 tahun. Bulan Januari, Februari, Maret itu saya baru tahu ini Mbak, belum lama. Jadi sekarang saya kalau bulan April, Mei santai aja. Santai. Saya nggak harus tiap hari trading Mei itu. Kalau nanti Januari, Februari, Maret ini November, Desember, Januari, Februari ini bullish banget gitu. Itu sudah punya mappingnya gitu. Jadi, nah terus apa yang terjadi setelah Januari? Ya drop. Biasanya gitu.
Tapi kalau kita misalnya itu keep dalam bentuk deposit kan berarti nggak ngaruh dong. Nggak ngaruh, iya. Makanya tadi kalau nggak beli gitu, nggak punya, nggak ada yang dipegang. Nggak kan beli nggak apa-apa. Gitu. Cuman paling kalau saya beli yang blue chip, jadi kayak Bank BRI, BCA yang aman-aman aja. Itu pun kalau mau beli gorengan tadi yang pasti menguntungkan. Gorengan itu saya tahu sebentar. Apa itu tahu gorengan? Ya, kalau gorengan itu saham-saham yang cepet banget fluktuatif dan harganya biasanya tuh di bawah 300. Nah, saya mau tanya nih, sebenarnya lebih aman, lebih menguntungkan, bukan aman, lebih menguntungkan beli yang murah-murah tapi fluktuatif atau yang stabil? Tadi tergantung tujuan kita sebagai trader atau investor. Mau trader apa investor? Okay. Kalau mau investor, belilah yang LQ45 yang blue chip tadi itu. Okay. Tapi kalau mau trader, sebagian besar saya itu main di gorengan. Di gorengan. Jadi saya murah, neng enak, neng rapati sehat gitu. Iya betul. Nah, saya analoginya sama dengan. Betul. Jadi tergantung tujuan kita. Jadi kucing gitu ya. Betul. Jadi kita harus punya tujuan dulu. Di awal tuh harus jelas. Tapi itu kembali lagi ke psikologis tadi, ke karakter yang seperti apa. Kalau misalnya males ngecek setiap hari ya jangan main yang gorengan tuh. Gorengannya melempem rung didol. Iya. Oke, siap. Jadi di awal harus pasti dulu. Trader atau investor. Itu penting itu. Tapi prakteknya Mas, ini wasting time nggak? Gimana? Wasting time nggak? Mau menghabiskan waktu nggak? Enggak. Orang kudu mentelengi yuk lali posting. Trader apa investor? Oke. Kalau trader ya mau tidak mau mantengi. Cuman saya kerja. Kenal loh ini, konangan loh ini ngaku loh. Makanya gini, kalau saya tak pasang dulu. Pagi, malam tak pelajari, pagi tak pasang. Oke. Ada yang saya tak jual, sudah tak set dulu. Udah di set. Pokoknya titik sekian langsung otomatis jual. Tidak perlu dicek. Tidak perlu. Tapi kan ya itu gatel loh yang di tengah jalan jamnya itu kan waduh enggak nah itu. Makanya tadi saya ingin full trader tadi itu. Sebenarnya kalau full trader lebih optimal, saya juga enggak merugikan. Gitu. Sebenarnya mengenai full trader ini sebenarnya tadi ini tapi kan nggak boleh greedy. Nggak boleh greedy. Itu nggak boleh greedy. Termasuk di mau full apa tidak mungkin jangan greedy dulu untuk rezeki ya suka kono. Iya. Return of life. Iya. Nah, makanya kan saya merencanakan 3 tahun, tapi besoknya nggak tahu ya. Tadi kan return on life tadi, of life tadi nggak tahu ini. Saya pengennya sih rencana saya dalam waktu dekat ini 3 tahun sudah tak siapin teman-teman sehingga di saya udah tak siapin, tapi nanti nggak tahu ini yang CU ini tadi sing ke-7 nanti saya nggak tahu sih, tapi rencana itu gitu karena memang siklus sesi berapa siklus daur hidup sesi 2 ini maksudnya kita ngomongin finansial literasi semua sebenarnya ya. Bukan karena trading itu financial literasi, tapi financial literasi itu adalah tentang kehidupan itu sendiri. Makanya nyangkut ke semua, nyangkut di mana-mana tetap gitu ya. Jadi jangan lupa ikut ya, iklan terus ini. Ya, jadi tetap satu tadi ya memang harus tahu ada komunitas, apalagi kalau yang benar-benar baru. Kalau misalnya belajar sendiri itu tafsirnya kadang-kadang tidak tepat dan kita mencuri ilmu yang sudah jam terbangnya tinggi gitu ya, niru ATM gitu ya, amati, tiru, modifikasi. Dan tapi tetap kuncinya adalah melakukan. Pada saat mulai melakukan ya nganggo tibosek, tapi nanti akhirnya juga ketemu flow-nya. Dan ketemu juga apakah ini memang passion kita atau tidak. Kan nggak mesti semua kan. Betul, belum buktinya mesti. Kan dari 100% hanya 1,3. 1,3 pun itu mungkin juga fluktuatif juga. Tetapi sangat menarik ya untuk dipelajari ya kalau misalnya teman-teman apalagi milenial atau yang punya putri-putri milenial mungkin nanti bisa didaftarkan. Kalau semakin banyak yang memang menginginkan ini secepatnya kita bisa buka kelas ya Wi ya. Kelasnya sesuai kebutuhan aja kalau memang kebutuhan nanti Mas Edi siap untuk sharing ya. Kita sudah punya gedung diklat, sudah punya fasilitator, punya
cadangan uang panas yang bisa digunakan. Likuiditasnya berlebih soalnya. Silakan digunakan untuk produktif. Produktif tetapi juga yang resikonya bisa diukur. Karena sebenarnya mau apapun juga ada resikonya pasti. Jualan fried chicken juga ada resikonya, jualan nasi langgi juga ada resikonya. Nah, tahu tutulan mana? Iklan terselubung ini. Itu di Biskop Cina misalnya uangnya banyak, sebenarnya kan ada portofolio. Jadi uangnya banyak. Kayak saya katakan di Biskop Cina di pusat itu banyak uang, likuiditasnya tinggi. Sebenarnya bisa di portofolio kan ke sana. Jadi misal ambil satu reksadana, mungkin sekarang ya paling aman ya reksadana. Obligasi deposito, negara lah, ORI misalnya, ya, itu kan lebih tinggi daripada BI rate kan. Nanti yang 20% di saham, tapi yang blue chip LQ45. Jadi yang pasti aman juga sebenarnya itu. Itu mungkin harusnya di manajemen risiko itu muncul gitu ya. Iya. Atau di error manajemen karena kebanyakan error juga nih selama ini. Oke. Nah, diversifikasi itu kalau tadi diversifikasinya kalau Mas Edi kan untuk sampai titik tertentu kemudian nanti dialihkan ke keranjang yang lain selain saham. Tetapi di saham pun kan juga ada diversifikasi dong. Kita nggak cuma satu sahamnya. Iya, nggak satu tanamnya, saham. Nggak. Jangan hanya di satu kan? Tidak, banyak saya. Pasti di banyak gitu, dikit-dikit aja. Betul, gitu ya. jadi ada yang tadi saya trading tapi tetap ada yang ada yang investor juga ada? Enggak, saya istri banyak yang di. Tapi tadi ada yang LQ45. Ada, cuman berapa persen? Cuman enggak jangka lama saya. Oh, tetap ambil di LQ45. Bukan yang mindsetnya memang untuk lama gitu. Enggak, iya. Jadi paling tidak pernah tahan lama. Oh, gitu. Enggak tahan lama. Karena saya profit ambil gitu. Ambil. Ya? Saya bukan investor. Saya trader. Saya jelas itu trader. Nah, kalau misalnya di kayak broker gitu kan ada laporan nih. Ada laporan rata-rata pengembangan 1 tahun. Ya kan? Dia berdasarkan rekod 1 tahun ke belakang. Kalau Mas Edi berapa persen? Tadi selama 1 tahun deh. 1 tahun ini year to year. 50%. Really? 48 iya. 4%. Tadi yang 30%, 20% kan di 1 bulan November doang. Desember itu. Terakumulasi banyak di situ. Itu ya Desember tadi 30, November itu 20. Berarti masa 1 tahun ini baru nanam ya. Iya. Belum diambil gitu, belum dicairkan. Belum, pokoknya saya buru-buru dibelanjakan gitu ya. Iya, pokoknya di situ semua. Masuk dulu. Kalau ini ya tadi karena ya tadi sebenarnya nggak boleh pakai uang panas tadi itu ya. Tapi kalau mau pakai uang panas itu sebenarnya asal kita disiplin betul itu bisa. Ya. Harusnya lebih bertanggung jawab juga. Iya, tapi memang itu sulit kalau pakai uang. Masih mempengaruhi psikologinya kita sih kalau pakai uang panas. Nggak bisa pakai hipnotis gitu biar tenang gitu. Nggak bisa. Itu ada hitungannya kok, pakai uang panas bisa, tapi ya harus ada proses manajemennya harus kuat. Kembali lagi tetap ke pola pikir. Betul. Iya kan? Artinya berarti financial literasi dibutuhkan. Iya. Loh, itu memang financial literasi itu. Iya, basicnya harus di situ. Nggak bisa cuma orang kan kadang-kadang cuma lihat cowoknya doang, tapi nggak punya pola pikir yang tepat. Akhirnya ya menabrak-nabrak. Akhirnya ya malah larinya bukan trading saham yang kita pahami benar ilmunya, tapi tradingnya kemana-mana. Itu banyak kan trading yang lain. Iya. Kalau yang lain gimana Mas? Misalnya kan sekarang banyak tadi yang kripto, ya ada yang forex bahkan tuh lebih mengerikan lagi. Itu ada. Tapi kan ada orang juga yang bisa di situ. Betul, pasti ada yang berhasil, tapi banyak yang tidak. Iya. Ada sedikit. Jadi nasihat. Sebaiknya siapa yang masuk situ? Kalau masuk situ bagaimana gitu. Tapi jujur aja kalau saya kayak kripto sama Bitcoin saya nggak tahu persis sih, karena saya hanya tahu baca dan kalau praktek saya nggak gitu. Saya belum pernah. Karena fundamentalnya sebenarnya apa sih? Nah itu. Karena pusing kan? Ya, jadi karena itu kan benar-benar banyak orang bilang itu ada fundamentalnya, tapi apa terus bahkan katanya Indonesia mau ngeluarin kripto juga. Ini BEPI itu kan mau membuat regulasinya, padahal di Cina sendiri aja sudah ditentang, di Turki, Amerika. Tapi apakah itu bisa diregulasikan? Itu Indonesia mau membuat regulasi. Nah ya pertanyaannya satu hal yang bisa. Tidak berwujud. Bisa, karena itu fungsinya regulasi kan mau untuk melindungi
Jadi Yang diregulasi itu objeknya atau tradingnya? objeknya. Oh iya, Iya. bisa ya. Iya. Nah itu tadi mau diregulasi biar nggak liar gitu kan. Yang forex saya beberapa waktu ini belajar forex saya. Jadi teman ngajak forex, saya sudah install juga trade itu saya sempat belajar. Tapi ketika saya pelajari, teman saya berhasil. Tapi ketika tak pelajari, wah saya harus menghabiskan waktu karena 24 jam iya, kan? betul kalau forex. Makanya saya Kalau saham kan jam 3 selesai. Betul. Nanti Iya, mulai lagi jam 9 sampai jam 3 udah. jam 9 sampai jam 3. Berarti 9 6 jam pagi, tok. 9 pagi sampai jam 3 sore. Habis itu freeze kan? Iya, Tidak udah. akan bergerak apapun. Enggak. Nah, itu saya maunya Amannya di itu. situ. Betul, saya nggak mau tadi saya tuh pengen Santai juga. santai, saya pengen kualitas hidup saya bagus. Nanti saya setiap hari mantengi ini malah bare nggak mau saya. ngaklaim meneh. Iya kan? Iya. Janganlah. Iya. Harus di manajemen juga Nggak resikonya. mau. Resikonya sebenarnya bukan resiko tradingnya, tapi Betul. resikonya resiko ke badan. Iya. Apalagi ya, sekarang ini kan udah saya aja kalau ya itu yang kita pengen dikit kan sudah nggak bisa. Obatnya satu, Mas. Bahagia. Iya, memang gitu. Nah, bahagia itu salah satunya paling yang mengeluarkan itu kalau kita sharing. Makanya memang komunitas itu penting bagi Iya. panjenengan dan bagi yang salah satunya bagi saya, gitu ya. Oke, nah ini ada nggak jenis-jenis saham yang dihindari? Kalau jenis saham yang dihindari, kalau pengalaman saya yang ini dia punya volatilitas tinggi. Jadi dari grafiknya kelihatan. Satu, dari teknikal itu kalau grafiknya itu misal datar terus itu, Kok tiba-tiba gini? terus juga itu saya Bukan tren. bukan tren. Nah ini Itu mesti ada sesuatu betul. Ini bermain saya- di situ ya, pemain besar ya. Saya nggak mau yang itu. Nah Kayak tanah gitu ya. betul. Yang kedua itu yang dari fundamental. Kalau laporan keuangannya itu rugi terus, Ya jangan dibeli. Jangan beli. Walaupun populer. betul. Sudah saya pokoknya kalau 5 tahun rugi terus Nah, kita bisa akses laporan keuangan, googling pasti muncul. di ini ada di saya yang pakai sekuritas saya ada. Di sekuritas itu. Berarti sekuritas pentingnya di situ ya. Iya. Kita bisa ambil akses. Ada roa-roe tadi itu ada semua. Nah, nek ono ning ra iso maca. Nah itu makanya perlu dipelajari itu, perlu kita pelajari. Atau manut suhunya. Iya, Balik lagi komunitas ya. iya. Makanya kalau misalnya komunitas nggak boleh kementus juga berarti di saham. Nggak boleh, nggak bisa. Harus kementus itu. jo kementus Iya. berarti ya. Berarti otoritas ya. Rumah Jo Kementus menjadi tempat yang paling ideal Pas, sebenarnya iya. untuk trading saham ya. Atau kita belajar mulai gitu ya. Oke. Tadi kan saya dengar apa tadi average loss apa sih? Cut loss. Bukan yang cut loss sebelumnya, yang pas di sana itu di kantor tadi bicara apa, Wi? Average Down. down. Itu apa itu? Average down itu. Itu banyak ya istilah-istilahnya ya kayaknya. Iya banyak. Di teknikal itu. Iya. Jadi di technical itu ada average down. Average down itu jadi misal kita udah nyangkut ini. Misal saham A gitu kita nyangkut di harga 100. Sekarang kita belinya di 100. Sekarang harganya 60 apa 70. Nah, agar kan rugi nih kita. Ini rugi. Nah, agar ruginya turun gitu, ruginya meminimalkan rugi. Marginnya nggak sempit. Iya, ini tak average down ini 100 ini saya beli di harga misal ini 60, kan 100-nya ini turun. Ini turun jadi 80 apa 70 sehingga saya ngurangi ruginya. Tapi kalau saya mau average down, saya juga harus lihat ini saham ini. Saham ini mau naik enggak? Kalau ini enggak naik, apalah gitu tambah turun, saya enggak mau average down. Itu harus nunggu juga. Nunggu momen di mana saya mau average down. Gitu. Nah, itu kan teknis itu. Butuh waktu merenung berapa lama untuk paham ini. Ya, itu banyak itu istilah-istilah di trading itu banyak. Tapi itu akan bisa dipelajari pada saat kita melakukan. Bisa, iya. Pasti ya, Pasti barang bisa. ketok kok ya. Iya. Nah, oke. Jadi tadi kayaknya banyak banget yang cut loss tadi sudah ya untuk kita mau di berapa persen sih gitu Iya, kan kita betul. menoleransi Nah. itu gitu. Nah, tetapi kan memang
sekali lagi info itu penting, tapi info masuk juga kita pakai atau tidak terserah di kita kan. Iya, terserah kita. Kadang kalau misalnya Kementerian tadi ya Iya. Walaupun info itu juga belum tentu mempengaruhi langsung ke saham, itu belum tentu. Jadi kayak sekarang ini yang terjadi. Ini oil dan batu bara. Batu bara ini paling tinggi seumur hidup ini. Harga batu bara dunia. Iya. Padahal sebenarnya isu lingkungannya kan kencang ya itu ya. Iya. Nah itu tapi tetap karena apa? Ya ini tadi infonya apa info mengenai harga batu bara ini belum tentu mempengaruhi harga saham gitu. Nah ini juga nggak tahu ini, maksudnya tetap itu nggak ada anomali itu pasti ada. Betul, betul. Jadi ini Kak, ini saya ya 3 bulan ini super cycle-nya itu komoditas. Tadi batu bara, emas. Super apa? Super cycle. Super cycle itu perputaran yang super gitu nanti istilahnya yang 3 ya sekarang lagi in gitu ya. 3 bulan ini komoditas. Jadi kalau kayak misal malah komoditas ya, bukan health gitu, bukan isu kesehatan, itu udah lewat. Udah lewat kemarin COVID. Jadi kemarin tapi kan tambah tinggi nih kebutuhan sebenarnya. Nah, ketika COVID itu mulai itu perusahaan farmasi yang naik banget. Sekarang udah di titik paling atas. Sudah turun lagi sekarang. Sudah mulai turun. Sudah sahamnya udah mulai turun lagi. Sudah mulai TP ya, berarti banyak orang TP. TP dulu. Ya, Sekarang ini Mak. Jadi itu pengalaman ini itu kan saya dapat itu. Oh, ini sekarang komoditas. Kemarin consumer karena lebaran. Jadi kemarin itu ayam-ayaman, Java plastik berarti ayam-ayam. Nah, itu yang ini harus tahu itu kita. Ya? Itu harus tahu. Nah, butuh waktu untuk tahu pengalaman kayak gitu. Tapi lama-lama pasti tahu kalau misalnya. Tapi harus dijalani tadi. Harus dijalani dan kalau bisa pikir sendiri juga, betul, tidak hanya sekedar mendengar. Tapi paling aman ya mendengar dari yang sudah. Engko yuk suge-suge bareng, kere-kere bareng ya. Ya, kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan oleh trader? Greedy tadi itu. Kalau itu di semua hal kayaknya. Oh iya, sama manajemen. Saya tuh buat manajemen planning saya trading. Jadi tadi misal ada saham A, saya buat harga belinya di 100. Nanti stop loss cut lossnya kalau di harga 90, saya harus tetap cut loss. Terus TP1 105, TP2 110. Saya membuat kayak gitu. Oke. Jadi kalau nanti tapi itu robot atau enggak, manual saya. Pakai manual. Jadi saya pakai manual, pakai Excel aja gitu. Nah, lagi tekan gini baca 110 ini kayak 115. Nah, tapi tadi harus tertib makanya. Oke. Ada take profit 1, take profit 2. Nah, itu. Jadi saya lihat-lihat. Tapi kan 105 apa 110 pun itu bukan berdasarkan emosi, tapi ada data empiris yang ada teknikalnya dari grafik. Wajib ya data empiris itu ya, record. Ada support sama resistennya tadi. Support sama resisten. Ini boso apa meneh. Ini masih banyak sekali yang masih abu-abu di sini seperti saya, tapi nggak usah berkecil hati kalau memang tertarik. Yuk bergabung ke komunitas trading Joe Commanders. Jenengnya apa ya Mas komunitasnya Mas? Komunitas taking profit? Apa Joe Greedy? Apa ya? Ya. Kok kita yang mikir sekarang ya jadinya ya, tapi asik memang. Gue sangkut terus. Gue nyangkut terus ya. Nama itu harus pakai doa. Tadi kan Joe Commanders, padahal kan kesalahan utama greedy. Joe Kemaruk. Wah, apa itu? Nah, komunitas JK. Ya. Joe Kemaruk. KJK, ora OJK. KJK base camp-nya di OJK. Ya. Mantap nek kan. Kok lambangnya apa iki? Joe Kemaruk apik Mas itu Mas. Karena itu memang kesalahan utama di situ. Iya. Jadi otomatis memang manajemen emosinya bagaimana, pola pikirnya didandani dulu, perlu yang masuk ke komunitas itu harus FL dulu gitu kan. Syarat utama, kemudian assessment. Ya biar nanti benar-benar komunitasnya bermanfaat, nggak cuma latah kan. Jangan nanti tiba-tiba wah gara-gara aku dijaki malah ya dadi utangnya ra bayar misalnya. Lah kan mergo kuwi. Aduh, repot.
bisa 5C-nya nggak masuk. Nah, tadi ada uang panas, uang dingin, berarti memang dimulai dari nominal yang kita bisa handle dulu secara psikologi dan memang ada uangnya, orang jadi anak-anak kayak gitu ya. Itu memang penting banget, tetapi itu memang satu hal yang sangat mencerdaskan akhirnya ya. Saya lihat memang aktivitas trading saham itu kan tidak semata-mata usahanya, tetapi banyak hal yang harus memang kita pelajari juga akhirnya. Nah itu kan menjadi orang lebih melek ya, lebih aware dengan apa yang terjadi di dunia ini. Tidak hidup nek koyo aku saiki mungkin nang pasar karo dapur, tapi juga bagus kok genrenya. TP-nya juga bagus lumayan. Nah, oke. Terutama memang di mental. Nah, makanya memang adalah sangat penting menyiapkan pola pikirnya sehingga harus berpikir bahwa ini salah satu peluang untuk kita berproduktif, tetapi juga harus hati-hati, harus belajar terus. Jadi pas banget sepertinya dengan temanya Angudi Laras ya. Dan semoga justru dengan salah satu model produktif ini kita benar-benar bisa menemukan return of life, bisa menunjukkan bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi keluarga, syukur-syukur bagi bangsa dan negara. Jangan-jangan nanti setelah ini jadi 2% yang 0,7 disumbangkan oleh penghuni. Nggak apa-apa. Oke, jadi mengundang siapa saja, terutama yang milenial mungkin yang bahkan ini fenomenanya memang kalau Jumat Sabtu do taking profit gitu ya, pernah cerita kan? Kamis Jumat Sabtu kan libur. Mereka jadi cuma 5 hari. 5 hari, Senin Selasa Rabu Kamis Jumat, cuma 5 hari. Gitu, berarti nek pas los yo ketep selama 2 hari. Iya, tapi nanti kalau pas tadi ada potensi hijau besok, udah namanya hari Sabtu, Senin itu lama banget. Jadi saya karena masuk semua. Enggak, karena sistem semua. Enggak, maksudnya kalau nunggu Senin, kalau pas mau hijau, suwi banget. Makanya saya tuh enggak ahead Monday, I love Monday saya itu. Senin itu hari sing paling tak tunggu. Merah banget ya Mas. Ya kalau merah ahead Monday itu. Karena saya karena cut loss. Oke. Saya kalau sudah jadi tidak pengalaman berapa? 3% maksimal. Pernah saya pengalaman pertama itu pernah 20%. Makanya belum pengalaman. Enggak, kalau setting cut loss-nya biasanya berapa persen? 4% saya. 3-4% saya cut loss. Itu padahal sudah satu tahun belajar di sini, sudah berhasil 50%, tapi tetap manajemen risikonya di masih 4%. Itu sehat keuangan dan jiwa ya. Betul. Wi pirang persen Wi? Cut loss-mu pirang persen? Enggak apa-apa, kayak Ibu Pandu itu gitu. Nanti pengaruh ke keritingan rambut gitu. Enggak cut loss. Ada berapa persen Dan? Belum main lagi. Mainingnya belum. Ya, jadi sebenarnya di semua usaha, mau usaha apapun, usaha gorengan pun juga malah bisa rugi 100% ya. Bisa. Sebenarnya kan, tidak harus di saham kan, tapi kan apa namanya, capnya kalau di saham ini, wah kalau nggak pinter bisa rugi. Padahal di apapun sebenarnya kalau nggak pinter emang rugi, nggak cuma di saham. Tapi kenapa kok yang dicap cuma saham ya? Nggak tahu ini. Karena banyak yang bodoh mungkin. Ya itu edukasi ini. Tapi tadi kok, ini saya punya teman barusan kemarin bilang, dia bermain saham, baru trading 3 mingguan. Dia bilang, Pak Edi, aku jadi harusnya dulu dibilangin Pak Edi itu langsung saya trading gitu. Ini saya baru merasa 0%. Dia punya usaha di Purworejo, usaha minuman, punya 4 outlet dia itu. Nah ini terus, wes aku nih mau fokus juga di sini itu dia bilang gitu. Karena di minumannya 0%. Ya itu berarti. Enggak. Dia minumannya tuh menguntungkan. Maksudnya kalau trading itu, dia sekarang tahu kalau trading itu resikonya tuh 0%. Artinya kalau itu ya tadi kayak Mbak Siwi, kalau itu didiem kayak aja, pasti suatu saat dia akan naik.
akan kembali lagi. Iya, karena sebenarnya kita rugi pada saat kita jual. Betul. Kalau nggak jual ya enggak, tetap betul. aja punya. Kayak misalnya punya beli gelas 100.000. Pada saat ini harga gelasnya turun jadi 70. Kalau kita nggak jual kan tetap punya gelas. Betul. Bukan yuk gelasnya kumpil gitu Iya, kan enggak. iya. Tapi kalau kita nggak jual ya tetap punya satu gelas. Tapi kalau kita jual ya memang kita rugi 30%. Iya, betul. Nah itu gitu. Jadi saham itu. Jadi Ya, kalau itu. sebenarnya kalau pakai uang dingin itu nggak ada resiko sama sekali. Jadi 0%. Resikonya di sini. Mungkin apa psikologinya mau trading juga nggak enak sih kalau Tapi kita, kan juga bisa jadi sebenarnya ada juga yang bisa benar-benar turun terus juga ada kan. Ada. Makanya itulah manajemen risiko cut loss-nya kapan. nah itu yang penting cut loss-nya itu. Tapi kalau misalnya yang tadi yang LQ 45 even dia turun pun dinengke wae lah gitu. Iya, Nanti betul. satu saat mesti naik. Tapi kalau Pasti yang naik. bukan LQ naik ya warning. Iya. Betul. Kalau yang gorengan sampai anjlok ya wis culke wae gorengan Iya, gitu kan. betul. Entar lagi sak wajane. Kalau lagi 45 pasti balik itu. Masih balik. Tapi embuh kapan? Iya. Itulah yang membuat kadang-kadang cuannya memang tidak bisa sesuai target ya. Iya. Jadi makanya di manajemen planning trading itu kalau kalau cuan semaksimal mungkin, tapi kalau loss itu seminimal mungkin. Tadi itu memang harus kita lakukan itu. Jadi kayak ini saya ada saham yang hampir 2 minggu. Ya sudah tak biarkan aja karena saya percaya Hampir 2 minggu apa? Pegangnya. enggak tak jual. Itu karena saya Itu benar-benar percaya berarti jangan main gorengan ya. Cuma 2 minggu aja udah lama ya. iya, lama 2 minggu itu. Tapi kan Lama. kata saham kan 5 tahun, katanya 6 tahun. Udah lama. Saya malah kadang 5 menit tak jual udah. Enggak nunggu. Tadi PNLF 2 kali saya. Itu kolesterol nggak naik tuh. Apa? Kolesterol nggak naik terlalu banyak gorengan. Iya. Betul. Tapi asik ya, fun Asik, ya. asik. Daripada uang habis untuk beli gorengan dalam arti yang sebenarnya mending untuk ini ya. Mending itu. Enggak kolesterolan tuh, Pan. Lah iya. Banyak gorengannya. Iya betul. Kenapa enggak ya? Toh 100.000 pun masih bisa bermain. Ya hasilnya ya sih Iya. kalau masuk konan Karena uangnya kecil ya. Iya, tapi kan nanti lama-lama kalau misalnya sudah tahu arahnya, kemudian tidak ambil untung dulu tapi ditanam terus, lama-lama juga bagus ya. Betul. Lama-lama juga banyak. Oke. Baik, Mas Edi, terima Iya. kasih sekali sudah lama kita tidak diskusi seperti ini. Biasanya setiap apapun isu yang ada di Anggun Dilaras masih kita diskusi, dan hari ini saya sedikit terbuka pemikirannya walaupun sejak pagi sejak kemarin sebenarnya saya langsung loh kok aku yang podcast. Karena emang kalau belum belajar kan akhirnya ya seperti mau tanya pun apa yang ditanya juga susah, tetapi ternyata ini hal yang sangat fun walaupun serumit istilahnya banyak, tapi kalau seperti semangatnya selalu Anggun Dilaras, apapun itu bisa dipelajari. Iya. Tapi kuncinya segera lakukan saja. Pada saat kita tidak melakukan ya tetap nggak tahu apa-apa. Nek wis melaku yuk kayak ngerti carane piye gitu kan. Nah, ini juga sama ya Mas ya. Sama. Tidak ada bedanya sama sekali. Betul, Ya, harus asal kita dilakukan. masih mau diberi hikmat. Masih mau berhikmat, masih belajar, ada teman, ada komunitas, dan sekali lagi saya selalu bilang ke teman-teman anggota atau yang mau jadi anggota, keuntungan utama masuk JU adalah satu, komunitas, yang kedua pendidikan. Dan dua hal ini yang kita butuhkan kalau kita mau trading saham. Jadi why not ya? Iya. Ini terima kasih sekali, inspirasinya luar biasa. Tetap sehat, Ya. selalu menjadi berkat. Hati-hati manajemen kesehatannya. Was ini, Iya. soalnya tidak sendabrek saya, jadi apa-apa dia nih, repot juga. Oke, teman-teman Anggun, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu. Jangan lupa untuk bisa selalu mendapat hal-hal baru dari Anggun Dilaras. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng ya Dem ya, biar nanti kalau ada video-video baru itu bisa tahu tentang perkembangan di Anggun Dilaras. Yang jelas
baik lembaga maupun anggota kita punya semangat yang sama, Iya. seperti slogan kita, yaitu Tuwo, Tuwo Ngerembaka Mun Pangati. Salam solidaritas.